Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kita mulai ngaji kita dan baca suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita. Semoga dengan barokah Fatihah untuk mereka Allah mengijabah doa-doa baik kita, dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidayna wa asatidana al-muslimin wal mu'minina minhum, wa lihusuli maqasidina allati tarda anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah pindah malih niki kula suwun datang ditujuaken dumateng niki Ibu Muhayyah. Beliau istri Pak Yudi, beliau sedang sakit, ini baru masuk rumah sakit nih. Pak Yudi yang adzan wau niki. Mugi-mugi diparingi enggal-enggal sehat kembali, paringi panjang umur dan diberikan umur yang barokah dan istiqomah. Ila hadratin Nabi wa ila Ibu Muhayyah, isfiha min maradiha wa tawil umraha wa sahih jasadaha bil barakah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tsaminata asyrata. Niki maqalah yang ke-18 dari bab 10 perkara. Niki sempat diwaos nggih tapi dereng. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Abdullah dan Ibnu Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas nama aslinya, lebih mudah dipanggil Ibnu Abbas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, asyratu asnafin min ummati, ada 10 golongan, 10 macam orang, 10 golongan ini min ummati, dari umatku, la yadkhulunal jannata, mereka tidak akan masuk surga.
illa man taba, kecuali orang yang bertobat dari mereka ini. Kalau sampai mati dalam keadaan anggota 10 grup orang ini, nah ini tidak akan masuk surga kecuali kalau kemudian bertobat. Illa man taba, kecuali orang yang bertobat. Awaluhum, yang pertama yaitu al-qalla'u. Al-qalla'u, napa al-qalla'u, dan nanti akan dijelaskan oleh Nabi karena yang bersabda Nabi. Yang kedua yaitu wal jayyufu. Apa jayyuf? Wal qattatu wat taybubu. Nah, ini istilah-istilah yang akan dijelaskan oleh Nabi. Wat tayyusu, dan tayyus. Wa sahibul artobati, dan pemilik artoba. Wa sahibul kubati wal utullu, dan al utullu. Wazanimu, dan azzanimu. Wal aku liwalidayhi, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi orang yang durhaka kepada orang tuanya ini termasuk salah satu dari 10 orang yang la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Lah itu istilah-istilah tadi al-qalla. Apa al-qalla? Jadi dalam setiap bahasa itu punya istilah-istilah yang perlu dijelaskan. Misalnya bahasa Jawa dengan ini, misalnya oh iya ndablek, apa ndablek gitu, apa ndablek itu apa, ini kan sudah dijelaskan. Normalnya oh iya ndelurung, apa ndelurung gitu. Walaupun bahasa sehari-harinya, tapi tadi setiap bahasa punya khas istilah-istilah yang sudah familiar, tapi perlu ada deskripsinya, ada dijelaskan. Nah kalau yang terakhir kan jelas, wal aku liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, apa yang pertama al-qalla'u? Ila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul menyampaikan ada 10 orang yang enggak akan masuk surga, itu satu al-qalla'. Kemudian sahabat tanya, "Ya Rasulullah, mal qalla'u?" Wahai Rasulullah, napa qalla' niku? Qalla' niku apa? Al-qalla' itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, alladzi yamshi baina yadayil umaroi, yaitu orang yang berjalan mendatangi para umaro, para pejabat, para penguasa atau para pejabat nih, yang punya kebijakan. Wasai ilaihim, ya orang yang berjalan mendekat kepada mereka, bil batili wal kadhibi, dengan tujuan yang batil, jahat dan dusta. Jadi orang yang suka membisikkan berita bohong dengan niat yang jelek kepada penguasa. Nah kalau pejabat yang punya kekuasaan berdasarkan bisikan yang salah, kan keputusannya nanti salah. Makanya oh ini bahaya, termasuk pembisik yang dusta ini. Kalau dalam tokohan nopo niku sengkuni ini. Jadi orang yang mempengaruhi penguasa dengan kabar-kabar dusta, data-data, kalau sekarang data-data yang bohong semua. Kenapa? Karena dampaknya bahaya.
Kalau kemudian pejabat itu membuat kebijakan, apalagi keputusan, apalagi instruksi, dasarnya dusta dan dari kesalahan, wah ini dampaknya bahaya. Makanya orang ini kalau tidak bertaubat sampai mati kok senengane begitu, mondar-mandir kepada penguasa mencari kenyamanan sendiri, membuat menyengsarakan orang banyak nanti. La yadkhulunal jannah, kata Nabi, mereka tidak akan masuk surga. Kategori ini pertama. Bahasa ini wow, kolak orang ini. Wakila mal jayyufu. Kemudian kategori kedua tadi kan, yang pertama golongannya kolak. Kolak itu orang yang mondar-mandir datang kepada umarok, pejabat, untuk membisikkan kebohongan. Niatnya tidak baik. Ini yang pertama. Kemudian wal jayyuf. Apa jayyuf itu? Ya sahabat juga bertanya, wahai Rasulullah, mal jayyuf, apa jayyuf itu? Qala, Nabi menjawab, an-nabbasyu ai sarraqul akfani minal kubur. An-nabbas itu adalah orang yang suka mencuri kain kafan dari mayit yang ada di kuburan. Jadi pencuri kain kafan. Jadi ini tentang sinetron, tapi memang jadi itu ada zaman Nabi, makanya Nabi bersabda demikian. Ya, orang yang pencuri kain kafan di kubur itu, kalau kain kafan dijual di toko dan ini beda. Ini yang mayitnya nanti kan, yang sudah dikafan ini ditelanjangi lagi, diambil kain kafannya. Itu tidak masuk surga. Dan ternyata di beberapa daerah kasus seperti itu juga ada. Jadi dulu kan ada kalau ada mayit apa mati hari apa, itu kadang dicuri karena mungkin untuk syarat pesugihan, syarat macam-macam, ilmu macam-macam lah. Ya ini tidak akan masuk surga, kata Nabi. Nah bahkan dalam kitab ini diceritakan ada kisah. Jadi diceritakan qala ba'dus salaf kana fi baladina nabbasun. Nah, jadi ini pasti realita, karena itu didawamkan di kitab. Bahkan beberapa itu juga mengulas cerita seperti ini. Di daerah kami katanya ada seorang nabbas, tadi pencuri kain kafan. Lah kebetulan di sana itu ada seorang hakim, orang hakim yang soleh. Beliau kemudian sudah sakit-sakitan mungkin. Falamma qarubat wafatuhu da'a dzalika nabbas. Nah, hakim ini tahu kalau ada di kampungnya ini, oh ini ada spesialis pencuri kain kafan ini. Sudah mendengar. Jadi hakim ini ya khawatir nanti jangan-jangan saya ditelanjangi ketika dikubur. Kemudian sebelum menjelang ajal beliau itu dipanggil orang ini. Jadi bisa jadi dia kenal, karena itu dipanggil, didatangkan, kemudian diomongi. Orang ini berkata, hakim yang soleh ini berkata, laqad balagoni annaka tasruku al-akfana. Man, mungkin panggilan man. Saya sudah mendengar kabar kalau sampean ini biasa mencuri kain kafan.
Jadi hakim ini mungkin sudah tidak bertugas lah, hakim ini sudah pensiun. Karena dalam lapor kalau ini kan akan ditindaklanjuti, tapi ini mungkin sudah pensiun, jadi dia panggil, dia omongi, saya sudah mendengar balagoni annaka tasruku al-akfana, saya sudah dapat kabar sampean ini kan spesialis no, pencuri kain kafan. Lah ajalku ini sudah dekat dan aku sudah menghitung nanti harga kain kafanku itu sekian. Maka aku ingatkan, jangan kamu ambil kain kafanku, ambil saja ini, kamu tak bayar. Jadi dia tidak boleh diwanti-wanti nanti. Kamu jangan mengambil kain kafanku tapi tak kasih uang, harganya kain kafannya segini, ya harus kamu ambil nanti. Nih. Jadi nanti saya siapkan sejumlah uang seharga kain kafan, mungkin kafannya mahal. Nah, kemudian dia ya menjawab iya, is okay, deal, jadi aman nanti ini, gak dicuri. Nah, kemudian falamma ja'a waktu mautihi sami'an nabas, ternyata benar, kemudian hakim itu meninggal dunia. Lah pencuri ini tadi dia mendengar dan datang kepada istrinya, beberapa hari yang lalu saya sudah deal-dealan dengan suami sampean ini, kain kafannya nanti aman gak dicuri, tapi harus bayar katanya beliau, saya suruh ngambil. Lalu istrinya itu kemudian ya agak mengancam, tidak dikasih, tapi diancam, hati-hati kamu, jangan macam-macam, nah, tinggalkan, ihdarub, hati-hati kamu, jangan lakukan, jangan sampai diambil. Nah kemudian falamma dufina, ketika mayit itu sudah dikuburkan, orang ini muncul karena sudah profesinya itu, wah ini kalau hakim orangnya kaya, kain kafannya berbeda ini mungkin, mahal mungkin nanti. Lah kemudian malamnya dia seperti biasa digali, jadi digali kuburannya. Lah yang aneh, ini baru dia mengalami ketika dia menggali kuburan itu, faidal mayyitu qad ajlasa, ternyata mayit itu sudah didudukkan. Jadi mayit itu tenguk-tenguk ini, didudukkan oleh malaikat mungkar nakir, sedang menghadapi ini proses interogasi malaikat mungkar nakir. Kemudian dia menyaksikan ketika dibuka kuburnya itu, ternyata dia melihat mayit itu didudukkan oleh dua malaikat ini. Faqala ahadul malakaini lil akhor. Nah, dua malaikat itu salah satu berkata kepada yang lain, sumri jalaihi, coba cium kedua kakinya. Maksudnya dicek, mungkin dicium kakinya, tidak ada apa-apa, tidak ada yang aneh, karena dia orang soleh, tidak pernah berjalan kakinya kepada kemaksiatan, kepada kejahatan. Akhirnya malaikat lagi menyuruh, coba cium tangannya. Kemudian dilakukan dan tidak ada tanda-tanda yang jelek, tidak ada masalah. Tangannya tidak ada masalah, baik-baik saja, karena dia tidak pernah menggunakan tangannya untuk zalim. Kemudian jadi dia tidak pernah melakukan kemaksiatan. Wa qala sum ainaihi, coba cium kedua matanya.
Demikian juga matanya. Innahu lam yangdur bihima ila muharramin qattun. Matanya tidak pernah melihat pada yang diharamkan. Kemudian diperintah lagi malaikat satunya sum ahada udunaihi, dicium kedua salah satu telinganya, aman telinganya apa. Kemudian satu lagi dia ada yang aneh, satunya lagi baunya nggak enak, basin lah gitu lah. Jadi satunya bau tidak berbau, nggak ada masalah. Lah yang satu ini bukan karena kopokan, jadi memang oh ini bau. Ada apa? Jadi malaikat itu bertanya, ada apa? Jadi dilihat itu, terdeteksi ada yang aneh. Iya, karena pernah salah satu telinganya itu dia ketika memutuskan suatu perkara, dia mendengarkan kesaksian atau pengakuan dari dua orang yang berperkara ini tidak adil. Ada yang didengar lebih banyak, ada yang satunya tidak seberapa didengar. Nah ini, itu yang menyebabkan kemudian ternyata baunya yang kanan dan kiri berbeda. Ada yang aneh karena dia pernah menggunakan pendengarannya ini tidak adil. Salah satu dari dua orang yang berperkara lebih banyak didengarkan. Nah, ini dampaknya seperti itu. Akhirnya kemudian malaikat itu menyuruh coba disebul itu yang telinga yang menimbulkan bau itu disuruh ditiup. Kemudian ditiuplah oleh malaikat itu, ternyata nyembur api sehingga kuburan itu penuh dengan bara api. Falahiko basorun nabas, dan kemudian api itu nyambar penglihatan matanya pencuri kain kafan yang tadi baru melihat dari dekat itu, kemudian kesolotan dan kemudian dia menjadi buta. Nah ini kisah ini kada fikom in nufus, ditulis diabadikan oleh ulama dalam kitab namanya Qom'un Nufus, artinya ya real begitu. Dan ternyata pencuri kain kafan itu ya ada, ya mungkin mengikuti jejak ini. Jadi kelihatan tidak ada, ternyata ada. Bahkan ada beberapa daerah dan itu pernah terjadi, pernah pendengar seperti itu. Lah kata Nabi tadi, nabas itu al-jayyuf tidak akan masuk surga sampai dia bertobat. Kemudian yang ketiga, wakila li Rasulillah mal qattatu. Tadi yang kelompok ketiga kan golongan qattatu, al qattatu. Apa itu al qattatu? Qala beliau menjawab yaitu an-nammamu. Orang yang suka mengadu domba, namimah, adu-adu. Dia berjalan ke sana kemari itu mengadu orang yang tadi teman bisa menjadi bermusuhan, orang yang tadinya hubungannya harmonis suami istri jadi bercerai-berai karena ada orang yang suka namam, adu domba. Nah, bahkan ada dalam hadis berikutnya insya Allah akan kita bacakan bagaimana adab Allah untuk orang yang suka mengadu domba. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.